Terlalu lama sendiri, tapi hari ini ku bersama Kunto Aji. Yeay. Kembali lagi bersama saya Cakri Miller, hari ini sama Kunto Aji. Halo, apa kabar? Kabar baik. Ini kalau sama Kunto Aji berarti hari ini kita akan sedikit merapal mantra-mantra. Oh, ribet ya jadinya ya, merapal. Abisan kalau denger lagunya Kunto Aji tuh liriknya ya, diksinya tuh kayak jelimet gitu loh. Tapi kok enak ya. Nah sebenarnya segmen dari Kunto sendiri selama ini masih tetap sesuai nggak dengan harapan, dengan lirik yang kayak gitu masuk, tetap masuk, diterima. Atau yang dengernya ya udah yang penting gue denger musiknya enak-enak aja kok, nggak tahu artinya cuy ya nggak masalah. Sebenarnya tujuannya punya goal liriknya harus nyampe juga nggak sama pendengar? Alhamdulillahnya sih liriknya juga nyampe ya. Maksudnya walaupun awalnya mungkin sedikit berpikir mereka, tapi sebenarnya nggak diksinya nggak seberat itu sebenarnya gitu. Coba karena penggunaan strukturnya mungkin ya, strukturnya dan notasi dan instrumennya jadi terdengar sulit gitu. Padahal banyak malah justru menggunakan bahasa sehari-hari tapi jadi kelihatan puitis. Nah itu sebenarnya yang pengen aku tuju justru itu. Jadi titik tersulitnya tuh justru di situ. Iya. Kalau menggunakan bahasa sehari-hari ya? Sehari-hari kalau menggunakan diksi yang sulit, terus pretentious ya, maksudnya buat musiknya itu hal yang sebenarnya bisa dilakukan siapa saja. Justru tantanganku adalah kalau judul albumnya mungkin dengar sulit gitu, tapi sebenarnya lirik dari lagu-lagunya sendiri bahasa sehari-hari yang mudah. Nih kita sedikit lagi ngomongin soal Pilu Membiru, tapi nanti sedikit nyanyi lagi ya. Pengen dengerin langsung, kalau nggak pakai musik nih langsung nih gimana nih asiknya nih gitu. Pilu Membiru itu kan dari mantra-mantra 2018 kalau nggak salah. 2018, tapi hype lagi di 2020 justru setelah musik videonya itu rilis. Musik videonya kan tuh bukan hanya pilu, hitam putih, bikin bengong, mengandung bawang kalau kata anak sekarang. Itu konsepnya gimana sih? Untuk apa sih? Untuk mempertajam pilunya? Iya, jadi emang awalnya dari pertanyaan aku sama tim gitu. Maksudnya mempertanyakan sebenarnya sekarang tuh music video tuh fungsinya apa sih gitu. Karena kan sekarang kan semua sudah dirilis secara serentak di digital, semua orang bisa menikmati udah secara gratis. Visualnya gitu. Betul, dan visual pun kalau zaman dulu ada MTV itu untuk memperkenalkan ini loh bandnya. Benar. Ya kan, ini bandnya seperti, makanya kebanyakan tuh ada adegannya mereka ngeband atau solois mereka lagi nyanyi. Ada unplug-nya juga. Iya, jadi tahu oh ini wajah penyanyinya. Kalau sekarang kan ada sosial media, mereka sudah tahu penyanyinya seperti apa, mereka bisa mengulik kesehariannya bahkan. Jadi tidak perlu ada pesan message yang disampaikan di situ atau image yang dibangun atau apapun itu di musik video. Nah, album terbaru 2023 Pengantar Purifikasi Pikir alias P3. Gak ada maksud apa-apa. Saya aja yang ngingkat gitu loh. Itu lagi kalau mendengar ini judulnya aja kayaknya ntar lo mesti 3 kali disebut nih baru nempel nih. Itu apa tuh dari Pengantar Purifikasi Pikir? Sebenarnya ini adalah kalimat yang keluar begitu aja sih. Misalnya judul album tuh ternyata paling susah buat aku. Gitu. Menemukan judul album yang pas tuh sangat susah sekali. Terus apalagi ini album ketiga ya, setelah album kedua yang cukup bisa diterima gitu, dan judulnya sangat kuat sekali, mantra-mantra, menggunakan bahasa Indonesia yang bahasa Inggris juga, jadi bisa diterjemahkan sangat universal. Terus sangat merepresentasikan albumnya. Nah itu wah beban banget ya album ketiga ya gitu. Mikir malah nggak dapet akhirnya mencoba untuk itu H-1 bahkan sebelum rilis tuh pas belum ketemu. Oh jadi hampir tanpa nama? Bukan nama-nama, saya hampir album tanpa nama. Yang akhirnya ya udah oke, kita dengerin lagi sekali jalan, terus apa yang keluar di kepala. Ya udah tuh yang keluar Purifikasi Pikir awalnya. Purifikasi Pikir tuh habis itu dikasih pengantar. Dari semua lagu yang dari album-album yang sudah Kunto lahirkan gitu, Kunto rilis. Ada nggak sih kayak ini paling favorit, yang prosesnya paling lama, yang paling mendalam, yang paling mungkin gini, rilis nggak ya gitu. Karena kayak ini jangan-jangan nih harta karun yang nggak tahu nih mesti dikeluarin atau enggak nih. Iya. Gitu.
Sebenarnya album mantra-mantra itu sih. Mantra-mantra ya? Iya, karena kan di tengah-tengah lagu yang bertemakan tentang cinta dan segala macam kan mantra-mantra istilahnya datang inspirasinya dengan tema yang sangat berbeda gitu. Pada saat itu jadi ada rasa nggak pede dan ketakutan juga sih dalam artian bisnis ya, maksudnya as a bisnis kan, maksudnya karena ini kan bukan lagu cinta biasa yang mudah diterima orang-orang gitu. Dan apalagi di tahun itu banyak banget lagu-lagu cinta yang mungkin kita nggak ngomong mainstream atau tidak mainstream, tapi semua orang lagi mendengarkan lagu cinta. Istilah galau kayaknya lagi kencang banget di tahun-tahun itu gitu ya. Iya, galaunya pun kan galau patah hati gitu. Yeah. So ini kan ketika Pilu Membiru tuh galaunya galau kehilangan seseorang. Memaknai kesedihan dan kehilangan itu dengan sangat berbeda, lebih dalam, lebih dewasa. Gitu. Nah ini kan ada ketakutan, wah ini orang mau nggak ya mikir sampai sini? Takutnya kadang terlalu malah bikin tersakiti dari itu gitu ya. Tapi ternyata banyak yang mau menyelam sedalam itu. Oke. Dan akan mencoba ada yang lebih pilu dari Pilu Membiru lagi nggak nih? Jangan-jangan mungkin album keempat mungkin? Ada yang bisa lebih pilu lagi dari itu? Bisa jadi mungkin. Bisa jadi ya. Oke. Sekarang kita nyebrang ke istilah anak-anak zaman sekarang, skena. Katanya skena nggak akan lengkap tanpa Kunto Aji. Sebenarnya kita kalau maknain istilah itu tuh gimana sih kalau untuk di musik sendiri menurut Kunto deh? Ini versi Kunto aja deh. Skena tuh berdasarkan KBBI apa ya? Aku lupa deh, kemarin waktu itu sempat ada yang bahas. Apa ya? Kalau kumpulan ini bukan sih ya? Ya mungkin gampangnya kalimat gampangnya tongkrongan. Satu inilah ya. Iya. Satu scene lah ya. Scene kan ya, bahasa Inggrisnya kan scene. Iya. Ya sekarang memang jadi dimaknainya negatif sih. Maksudnya cenderung negatif skena dalam artian anak-anak gaul nih, selain gitu. Kayak kalau zaman dulu tuh tahun 90 mungkin yang wah ini anak-anak yang gaulnya nih. Gua nggak terlalu gaul. Padahal sebenarnya ya kata-kata itu hanya label aja. Hanya label aja. Jadi nggak istilahnya apa ya? Mungkin ini orang-orang penggemar musik yang akhirnya dilabelin di apa istilahnya ada pengelompokan gitu jadinya. Pengelompokan dengan klasifikasinya sendiri. Tapi ya pakai tote bag apa segala macam. Padahal sebenarnya belum tentu seperti itu. Minum kopi, senja gitu. Padahal kan ya nggak seperti itu. Musik kan sepatunya enggak juga ya, suka-sukanya gitu ya. Beda-beda. Oke. Jadi nggak selalu seperti aku sih maksudnya ya buat lucu-lucuan ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai lah buat jadi perpecahan yang nggak penting. Baik. Jadi, antar tongkrongan kan nggak lucu juga gara-gara begituan. Sama anak tongkrongan justru kalau ada Kunto Aji semakin bersatu harusnya ya. Amin. Oke. Sip, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih udah manggung juga di Rhapsody Nusantara. Kalau boleh sedikit pesan di Rhapsody Nusantara untuk manggung tadi gimana? Seru banget. Apalagi manggung di Jogja di Prambanan terus bareng sama banyak teman-teman, ketemu sama teman-teman yang lama udah nggak ketemu gitu. Iya. Seru pokoknya. Seru banget ya. Oke. Matur suwun sangat. Sama-sama Mbak Ica. Untuk waktunya. Terima kasih banyak. Oke, tetap bersama gue Syakri Miller. Kita akan kembali lagi usai jeda.